Kita akan mulai untuk pembelajaran Sunday School hari ini tentang hukum Allah bagian yang ketujuh lanjutan dari yang kemarin. Oke. Untuk doa pembukanya, minta tolong silakan Mas Tri. Untuk doa pembuka nanti doa berkatnya dilakukan oleh Father Irin. Ya, Bapak Ibu berita sampaikan berkat. Kiranya Sang Tritunggal Kudus memberkahi. Amin. Ya, Raja Surgawi penghibur roh kebenarannya di tempat serta sesuatu harta simpanan bersihkanlah kami dari segala kenajisan dan selamatkan jiwa kami ya yang maha baik. Amin. Ya. Kita akan lanjutkan pada Kidung Ortodok. Sebelumnya, untuk yang mungkin pertemuan mendatang, Kidung Ortodoknya mungkin kita akan ganti apa ya enaknya? Action Estin atau apa? Atau Exomologiste atau apa? Ada ide mungkin? Jangan yang susah-susah, nanti saya juga nggak bisa. Soalnya kidungnya banyak banget ya. Tiap Mazmur itu harusnya ada kidungnya. Cuma kita belum bisa kalau semua. Masih ada beberapa aja. Oke, untuk hari ini kita lanjutkan untuk ini dulu, terang gembira. Nanti minggu depan kita pikirkan lagi enaknya masuk ke kidung yang mana. Kita akan kidungkan 2 kali dalam bahasa Yunani dan 2 kali dalam bahasa Indonesia. Kita mulai dari bahasa Indonesia dulu, supaya nanti bahasa Yunaninya nggak keteteran. 1, 2, 3. Terang gembira, kemuliaan suci dari Bapa yang kekal, surgawi, suci terberkati, Yesus Kristus. Sekarang telah sampai pada terbenamnya surya, kami telah lihat terang senja, kami mengidung Sang Bapa, Putra dan Roh Kudus Allah. Karena layaklah di setiap waktu kau dipuji dengan suara nyaring, ya anak Allah, Sang Pemberi hidup. Karenanya dunia memuliakanmu. Sekali lagi. Terang gembira, kemuliaan suci dari Bapa yang kekal, surgawi, suci terberkati, Yesus Kristus. Sekarang telah sampai pada terbenamnya surya, kami telah lihat terang senja, kami mengidung Sang Bapa, Putra dan Roh Kudus Allah. Karena layaklah di setiap waktu kau dipuji dengan suara nyaring, ya anak Allah, Sang Pemberi hidup. Karenanya dunia
memuliakan-Mu. Oke, sekarang dalam bahasa Yunani. Fosilaron agias doxis athanatu patros uranium agium makaros Jesu Christe. Elthontes epitin iliudisin, idontes voses perinon, hymnumen patera, vion ke agion pneumateon. Axion se en pasi kerisim niste fones esies kiteu zoin hodidus Dio cosmos se doxasi. Sekali lagi. Fosilaron agias doxis athanatu patros uranium agium makaros Jesu Christe. Elthontes epitin iliudisin, idontes voses perinon, hymnumen patera, vion ke agion pneumateon. Axion se en pasi kerisim niste fones esies kiteu zoin hodidus Dio cosmos se doxasi. Ya, itu adalah kidung terang gembira dalam dua bahasa, yaitu dalam bahasa Yunani dan bahasa Indonesia. Kita akan lanjutkan materinya, yaitu tentang doa singkat. Kita lanjutkan, yaitu doa salib yang memberi hidup. Ini ada lagunya ya. Kidungannya, lagunya seperti ini. Selamatkanlah Tuhan umat-Mu dan berkatilah warisan milik-Mu. Menangkanlah gereja-Mu melawan musuh-musuhnya. Dan anggotanya lindungilah dengan kuasa palang salib-Mu. Dalam buku Rologion mungkin dibalik ya, salib palangmu, it's okay, sama aja. Dalam bahasa Greek,
Soson Kyrie ton laon su ke flogison tin klironomian su ni kastis vasilevsi gada barbaron dorumenon keto son filaton diatus tafrusu politevma. Sebetulnya ini lagunya itu atau kidungannya itu pada era Bizantium ya. Jadi sebetulnya tidak ada kata eklesia di situ, tidak ada kata gereja, tetapi lebih ke kerajaan, fasilisa kerajaan. Jadi ini karena berhubungan dengan kerajaan Bizantium waktu itu, maka menangkanlah kerajaanmu, kekaisaran, seperti itu ya. Nah, di sini warisan milikmu ini mengacu pada semua yang merupakan milik Allah, yaitu terutama adalah gereja. Pada doa ini kita memohonkan kepada Allah untuk menyelamatkan diri kita dan memberkati kita dengan belas kasihan yang besar oleh kuasa salibnya. Ini kidungan kalau tidak salah dikidungkan pada hari Selasa biasanya, kalau dalam sembahyang harian. Troparion yang hari Selasa, untuk yang troparion mingguan. Selanjutnya juga ada untuk doa singkat kepada malaikat pelindung, yang isinya seperti ini. Ya malaikat dari Allah, malaikat pelindungku yang kudus, yang diberikan oleh Allah untuk memeliharaku, dengan sungguh-sungguh aku berdoa kepadamu, terangilah aku hari ini, dan jagalah aku dari segala yang jahat, arahkanlah aku untuk melakukan yang baik, dan pimpinlah aku pada jalan keselamatan. Amin. Jadi di sini Allah mengaruniakan kepada tiap-tiap umat Kristen itu sesosok malaikat pelindung pada saat baptisan. Yang secara tidak nampak mereka bertugas untuk menjagai kita dari segala yang jahat. Dengan demikian, kita harus berdoa tiap hari kepada malaikat pelindung agar memelihara dan berbelas kasihan kepada kita. Nah, yang disebut sebagai berdoa di sini bukan melakukan penyembahan, bukan melakukan latria kepada malaikat, tetapi kita melakukan komunikasi atau saling sapa, saling mendoakan, seperti itu. Sama seperti juga kita dengan saudara-saudara kita di bumi yang masih hidup, kita juga saling mendoakan. Demikian juga dengan malaikat ini yang merupakan juga makhluk hidup ya, bukan benda mati. Maka kita juga saling mendoakan. Sesuai dengan yang tertulis dalam Ibrani 11, yang dikatakan bahwa kamu telah datang kepada Yerusalem sorgawi, kepada kumpulan para malaikat, kumpulan para orang-orang kudus yang telah menjadi sempurna, dan sebagainya. Itu adalah tanda kesatuan kita. Kemudian ada juga doa singkat kepada Santo dan Santa. Simple doanya, doakanlah diriku pada Allah, ya Santo, kalau saya ya Santo Iona dari Manchuria, sebab aku bersungguh-sungguh berlari kepadamu, Sang Penolong yang cepat dan pensyafaat bagi jiwaku. Seperti itu isi doanya, bisa nanti digantikan dengan nama Santo Santa terkait. Kita juga berdoa kepada Santo Santa, terutama Santo Santa yang namanya kita sandang, sebab ia berdoa kepada Allah bagi kita. Setiap umat Kristen yang dilahirkan dalam terang Allah, yaitu melalui baptisan air, akan menerima seorang santo atau santa sebagai teladan dan pelindung di dalam gereja. Santo dan santa teladan ini nantinya akan berperan seperti ibu yang memelihara dengan penuh kasih kepada kita. Jadi meskipun dia seorang santo atau seorang cowok, dia juga memiliki peran seperti ibu ya. Ini perannya ya, bukan jadi ibu kita langsung, tapi perannya. Kita juga setidaknya harus tahu kapan pesta nama dari satu santa teladan kita. Itu yang pertama. Kalau Saint Iona dari Manchuria 20 Oktober.
Kemudian harus tahu juga setidaknya kisah dari kehidupannya. Itu bisa dilihat dari Synaxarion. Kalau kita kesulitan mencari, kita bisa tanyakan ke Romo. Pada hari pesta nama, kita selayaknya itu datang ke gereja dan menerima komuni. Jadi khusus pada perayaan pesta nama, kita harusnya datang ke gereja. Tapi jika tidak memungkinkan, maka kita harus berdoa dengan lebih bersungguh-sungguh di rumah. Ini adalah aturan-aturan doa singkat. Selanjutnya adalah doa singkat kepada mereka yang hidup. Ya, selamatkanlah ya Tuhan dan berbelas kasihanlah kepada Bapa rohaniku, sebut namanya, orang tuaku, nama, para teman sahabatku, guru-guruku, para pendermaku dan seluruh umat Kristen Ortodoks, seperti itu. Di sini kita haruslah tidak memikirkan diri kita sendiri, tetapi kita juga mengasihi mereka dengan berdoa kepada Allah untuk mereka. Karena kita semua adalah anak-anak dari Bapa Sorgawi, sebab tanpa kasih tidak seorang pun dapat menjadi seorang anak Allah. Kita juga harus berdoa bagi negeri kita, negara kita, tempat di mana kita berada, kota mungkin, Bapa rohani kita, orang tua, penderma. Penderma di sini kalau dalam bahasa Inggris berasal dari kata benefactors, itu adalah mereka yang baik dan membantu kita. Jadi bukan berarti mereka yang menderma secara sosial saja, secara uang, secara moneter, tapi juga mereka yang bertanggung jawab membantu kita. Mungkin bisa jadi atasan kita yang membimbing kita, atau bisa jadi orang-orang lain, teman kita yang support kita, seperti itu. Dan seluruh umat Kristen Ortodoks. Juga ada doa singkat untuk mereka yang sudah wafat, yang mana gereja Ortodoks menyebut mereka yang sudah wafat itu biasanya yang telah tertidur atau repose. Nah, ini contoh doanya adalah, berilah istirahat ya Tuhan kepada jiwa-jiwa dari hamba-Mu yang telah tertidur, yaitu namanya disebut, dan seluruh sanak saudaraku dan pendermaku yang telah tertidur, ampunilah segala dosa mereka, baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja, dan karuniakanlah kepada mereka kerajaan sorga. Nah, berilah istirahat di sini artinya adalah mengalami keterberkatan kekal. Jadi bukan berarti ditafsirkan kalau istirahat di sini orang yang sudah wafat itu dalam keadaan yang tidak bisa apa-apa, dalam keadaan pasif seperti orang yang tidur dan tidak bisa melakukan apa-apa. Arti tertidur di sini adalah mereka yang telah wafat ya. Jadi tertidur di sini itu bermaknanya kepada hal fisiknya, hal tubuhnya. Tubuhnya itu seperti orang yang tidur, tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi secara jiwa nih mereka tetap aktif, tetap memiliki kesadaran. Nah, dikatakan tertidur sebab kita meyakini bahwa hanya jiwa mereka yang terpisah dari tubuh. Mereka akan berdiam dalam dunia rohani secara sadar sampai waktunya kebangkitan tubuh yang terjadi pada kedatangan Kristus kedua kalinya kelak. Dan kemudian mereka akan mengalami kembali persatuan antara jiwa dan tubuh atau theosis, serta menerima upahnya atau hukumannya selaras dengan apa yang layak diterimanya. Kalau misalkan dia layak menerima surga, maka dia akan menerima keterberkatan kekal. Tetapi kalau dia ternyata tidak layak, maka dia akan menerima penghukuman kekal. Makanya dalam perayaan Bunda Maria pun ditulisnya adalah Dormition of Theotokos, atau tertidurnya Sang Bunda Maria, bukan wafatnya gitu ya. Karena ada makna teologinya di balik ini. Kita lanjutkan, ada juga doa singkat sebelum pelajaran, ini untuk pelajar. Law of God ini sebetulnya seperti kurikulum untuk Sunday School ya. Kira-kira bunyi doanya seperti ini, ya Allah yang baik, turunkanlah kepada kami rahmat Roh Kudus, karuniakanlah pemahaman dan kekuatan dari kemampuan jiwa kami, sehingga dengan memperhatikan pengajaran yang diberikan, kami dapat bertumbuh untuk memuliakan-Mu, Pencipta kami, dan untuk menyenangkan orang tua kami,
dan bagi dapat bermanfaat bagi gereja dan negeri kami. Nah, kemampuan jiwa di sini itu merujuk kepada batin, hati, dan kehendak. Jadi kemampuan jiwa sudah merujuk pada 3 hal di dalam diri kita, yaitu batin kita atau pikiran dan kerohanian kita, kemudian juga hati, emosi kita, dan kehendak kita. Doa ini ditujukan kepada Allah Bapa, sebab ada penyebutan sebagai Sang Pencipta. Kita memohonkan kepada Allah Bapa itu untuk mencurahkan rahmat Roh Kudus atas jiwa kita. Doa ini dapat pula diganti atau disertai dengan doa kepada Roh Kudus, seperti yang diucapkan oleh Tri pada awal tadi, ya Raja Sorgawi tadi, ya Raja Sorgawi, harta simpanan segala yang baik setelah Sang Pemberi hidup, dan bla bla bla. Tuh, boleh diganti dengan itu, atau disertai dengan itu lebih bagus, itu dulu kemudian dilanjutkan oleh ini. Ini adalah doa sebelum pengajaran. Kemudian ada juga doa setelah pengajaran, yaitu kami bersyukur kepadamu ya Sang Pencipta, Engkau telah bersedia memberikan kepada kami rahmat-Mu untuk memperhatikan pengarahan. Berkatilah mereka yang dalam otoritas ada di atas kami, orang tua dan guru-guru, yang memimpin kami kepada kesadaran akan hal yang baik, dan karuniakanlah kepada kami kekuatan dan tenaga untuk melanjutkan pelajaran ini. Nah, ini sama dengan doa sebelumnya. Doa ini juga ditujukan kepada Allah Bapa, yang mana pada mulanya kita bersyukur kepada Allah karena Ia telah mengirimkan pertolongannya tadi, sehingga kita dapat memahami apa yang diajarkan. Kemudian, pada akhirnya, kita memohonkan belas kasihan kepada otoritas yang ada di atas kita. Otoritas yang ada di atas kita, kalau misalkan kita sebagai pelajar, ya berarti orang tua dan guru. Kalau kita sebagai seorang pekerja, ya berarti atasan kita, bos kita, yang memberikan pembelajaran yang baik dan berguna bagi kita. Kemudian kita juga memintakan kesehatan dan kesudian agar sukses melanjutkan pelajaran. Jadi ada kekuatan dan tenaga di sini. Kita tidak hanya meminta pada kesehatan kita, pada kekuatan kita, tetapi juga kesudian, atau di sini mungkin diwakilkan dengan tenaga ini, adalah niat. Jadi untuk pembelajaran itu bukan hanya diperlukan kesehatan saja atau kekuatan saja, tetapi juga diperlukan niat untuk belajar agar sukses untuk melanjutkan pelajaran. Itu pengertian dari doa setelah pengajaran ini. Oke, next. Kemudian ada doa sebelum makan. Ini diambil dari Mazmur 145. Ayat yang ke-15 sampai 16. Mata sekalian orang menantikan Engkau, dan Engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tanganmu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Seperti itu. Pada doa ini kita mengekspresikan kepercayaan kita kepada Allah yang akan mengirimkan kita makanan pada waktu yang tepat. Sebagaimana Ia tidak hanya sediakan bagi orang-orang saja, tetapi juga bagi semua makhluk hidup. Jadi ketika saya membaca ini, saya jadi ingat apa yang dikatakan oleh Kristus, yaitu burung-burung juga dipelihara, burung di udara juga pelihara, kemudian bunga di padang pun dipelihara, seperti itu. Kita dapat juga mengganti doa ini dengan doa Bapa kami untuk doa sebelum makan. Ya, seperti yang Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, dan seterusnya. Ya, mungkin ini nanti pertemuannya akan singkat, karena doa-doanya ini hanya doa-doa simple, sudah tinggal doa-doa yang simple. Nanti selesai materi doa ini, saya lihat di materi selanjutnya itu adalah materi di Perjanjian Lama. Jadi kita bakal back, kayaknya bakal dimulai dari awal. Kayaknya bakal lama ini nanti Sunday School-nya. Jadi dimulai dari awal, dimulai dari kitab Kejadian kayaknya. Oke, untuk doa berikutnya adalah doa setelah makan.
Bunyinya kurang lebih, kami bersyukur kepadamu ya Kristus Allah kami, sebab engkau telah memuaskan kami dengan hasil pokok bumi. Janganlah melupakan kami dari kerajaan surga, tetapi sebagaimana engkau telah datang di antara para muridmu, ya Juru Selamat, berilah mereka damai, datanglah kepada kami dan selamatkanlah kami. Ya ini autocorrect terus ya. Saya ketik datang, mesti autocorrectnya dating. Ini kenapa ini? Pada doa ini kita mengucap syukur kepada Allah bahwa Ia telah merawat kita dengan makanan dan minuman. Kita juga memohonkan agar jangan melupakan kita setelah kematian, supaya menempatkan kita pada keterberkatan kekal, sehingga kita dapat selalu mengingat hal ini ketika kita menerima berkat yang baik di bumi. Jadi ketika setelah kita makan, kita tidak hanya mengucap syukur kepada hal-hal berkat duniawi atau berkat dari hasil pokok bumi, tetapi kita juga disisipkan di sini, janganlah melupakan kami dari kerajaan sorga. Nah, ini disisipkan supaya kita juga tetap mengingat, kita tetap waspada terhadap keselamatan kita. Meskipun kita sedang menerima sesuatu yang baik gitu ya. Karena seringkali juga ketika kita ditindas atau menerima sesuatu yang buruk, kita cenderung akan lebih mudah ingat Tuhan. Bukan berarti pasti ingat Tuhan. Ada juga yang justru marah-marah ke Tuhan juga ada. Tetapi lebih banyaknya kita lebih gampang untuk datang ke Tuhan. Tetapi saat kita menerima berkat, menerima kelimpahan, itu jarang kali kita lebih mengingat Tuhan. Nah, di sini kita diajarkan secara sederhana, ketika kita bersyukur setelah makan, kita juga harus tetap mengingat tentang kerajaan sorga, yaitu tentang kehidupan batiniah kita. Itu. Oke, karena waktunya sudah mendekati habis, ini jam berapa ini? Bentar, aku stop share. Jam 6.30. Maka kita akan masuk lagi pada sesi kedua, 10 menit lagi ya, jam 6.40. Kita akan masuk ke sesi kedua, kemudian nanti kita selesaikan materi hari ini tentang doa singkat. Jadi doa singkatnya selesai untuk hari ini. Untuk pertemuan mendatang nanti kita akan lebih ke sejarah Old Testament atau sejarah Perjanjian Lama. Nanti juga akan ada tanya jawab, yang mungkin bisa lebih banyak dihandle oleh Romo yang lebih berkecimpung ke praktek tentang doa dan liturgi. Oke, sampai jumpa nanti jam 6.40 akan dibuka lagi untuk sesi kedua. Silahkan istirahat dulu sebentar. Oke, kita akan lanjutkan. Pada beberapa tradisi gereja, ini juga bisa diganti dengan ini ya, sungguhlah patut dan benar itu. Sungguhlah patut dan benar memberkatimu ya Sang Theotokos, dan seterusnya. Untuk doa setelah makan. Ini belum saya ganti. Kemudian ini adalah doa singkat, yaitu ketika bangun dari tidur, bangun pagi. Setelah bangun dari tidur, kami bergegas kepadamu ya Baginda, pengasih manusia, dan oleh kasih sayangmu aku berjuang untuk melakukan karyamu, dan aku berdoa kepadamu, tolonglah aku dalam segala waktu, dan dalam segala sesuatu, dan lepaskanlah aku dari segala nafsu duniawi, dan yang jahat, serta dari setiap godaan desakan iblis, selamatkanlah aku dan pimpinlah aku ke dalam kerajaan kekalmu, sebab engkaulah penciptaku, sang pemberi dan penyedia segala yang baik, dan di dalammu adalah harapanku, dan kepadamu kami naikkan kemuliaan, sekarang dan selalu serta sepanjang segala abad. Amin. Ini adalah doa singkat untuk pagi. Mungkin didaraskan sebelum sembahyang pagi. Bisa, atau disisipkan di tengah-tengah sembahyang pagi, bisa. Kemudian untuk doa singkat sore atau penutup malam, mau tidur, ya Tuhan Allahku, sebagaimana Engkau adalah baik dan pengasih manusia, ampunilah segala dosa-dosaku hari ini dalam perbuatan, perkataan, ataupun pikiran, karuniakanlah kepadaku
tidur yang damai dan tanpa gangguan. Kirimkanlah malaikat pelindungmu untuk melindungi dan menjagaku dari segala yang jahat, sebab engkaulah pelindung tubuh dan jiwaku. Dan kepadamu kami naikkan kemuliaan, kepada Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu sepanjang segala abad. Amin. Ya, ini bentuk doa singkat atau doa sore atau doa malam sebelum tidur. Oke, ini adalah yang dicantumkan dalam Law of God, dalam hukum Allah tentang doa singkat. Dari awal pertama kita sudah bahas sampai ke doa singkat sore atau malam ini. Selanjutnya, apakah ada yang ditanyakan seputar tentang doa-doa ini? Mumpung Romo juga ada di sini, mungkin nanti Romo bisa memberikan banyak masukan untuk teknikal di lapangannya doa seperti apa, seperti itu. Silakan, Mas Tri. Nah, jadi gini Kak, untuk berdoa yang baik itu tutup mata atau sambil buka mata sih Kak? Kalau dalam ortodoks itu biasanya. Ya, di dalam gereja ortodoks biasanya kita membuka mata. Kenapa kok kita membuka mata? Karena ketika kita berdoa itu biasanya kita di depan ikon, di depan benda-benda suci lain ya. Dan benda-benda itu tuh memiliki makna teologis semuanya. Sehingga ketika kita berdoa itu seharusnya seluruh panca indera kita itu aktif berhubungan dengan hal-hal yang rohani. Jadi bukan hanya cuma mata, di mana kita memandang ikon-ikon itu, kita mengingat makna teologisnya apa. Kemudian kita juga menghayati arti ikon itu yang ada di depan kita. Tidak hanya itu, tetapi juga mungkin kalau kita punya dupa, kita bakar dupa, kita juga bisa mencium bau dupa itu dan memaknai bau dupa itu seperti apa. Seperti itu. Kita juga touching. Touching artinya kita juga menyentuh dengan indera peraba kita, ikon itu, menciumnya. Mencium ikon, itu adalah keikutsertaan di dalam kita panca indera peraba kita. Kemudian juga indera pengecap kita, yaitu mulut, kita mendaraskan. Itu juga masuk juga di dalam doa. Kemudian juga telinga kita juga mendengar suara kita sendiri atau suara imam atau suara orang lain yang membacakan doa itu. Seperti itu. Jadi kelima panca indera itu turut aktif di dalam berdoa. Nah, tetapi juga tergantung dengan situasi dan kondisi saya rasa. Jadi kalau situasimu misalkan kamu berada di tempat umum, yang tempat umum itu membuat kita tidak konsentrasi gitu misalnya, dalam keadaan terdesak, maka boleh saja it's fine kalau kita menutup mata. Gitu. Tapi secara kondisi ideal, kalau kita berada di tempat doa, dalam kondisi yang ideal, maka dianjurkan kita justru tetap berjaga, tetap membuka mata. Tuh. Mungkin Romo ada tambahan? Bentar, ya. Pertanyaan ini sebenarnya kan sama kemarin, Mas, dari Mas Konstantin. Kenapa kita Romo, kalau saya di ibadah di satu gereja, karena Mas Konstantin sudah ortodoks. Yang dulu sih saya cenderung untuk menutup mata, tapi ketika di ortodoks sepertinya saya nggak tutup mata untuk berdoa. Apa yang disampaikan kasus demikian, bahwa ketika kita ini mata sekaligus kita ini diarah tuh. Iya, Romo agak nge-lag ini. Kita tunggu sebentar aja. Mungkin sambil menunggu Romo nanti lag-nya selesai, mungkin yang ada pertanyaan, kalau misalkan mau via teks, boleh via chat.
Malam Kak, Iya, saya ada pertanyaan nih. iya, I- iya, Romo putus. eh, jadi Gimana? jadi hari ini kan tante saya meninggal. Iya, Terus kita ada doa bersama tadi melalui Zoom. Terus ini background saya dari denomnya beda-beda ya Kak. Ada yang iya, dari Lutheran ada, dari Calvinis ada, dari karismatik ada gitu kan. Pokoknya macam-macam deh. Terus sepupu saya kebetulan juga jadi vikaris gitu. Dia di GKI. Tadi dipimpin doanya sih sama dia. Tapi saya yang mau saya tanyakan sih lebih ke sikap aja ya. Itu dalam waktu pas berdoa itu kita ikuti berdoanya atau tadi kan ada doanya sendiri yang tidur ya, yang apa sih namanya tadi, yang seperti yang dijelaskan Kak doa Luana singkat itu. ya. Apa kita berdoa sendiri, apa kita mengikuti doanya. Nah, terus yang kedua, karena tadi lewat via Zoom, jadi pas pemakaman ya pas dimasukin ke liang kubur gitu, liang lahat gitu, kan berdoa lagi tuh tadi semuanya. Terus akhirnya banyak yang tulis teks, biasa di teks chat gitu kan, terus itu kayak doa-doa gitu. Terus saya nulis Kyrie Ellison gitu tuh yang kayak Tuhan Tuhan Yesus Kristus kasihanilah gitu kan, Tuhan Yesus Kristus kasihanilah gitu. Tapi dari situ saya ngeliat orang-orang pas saya baca itu kayak apa ya, kayak shock. Kayak shock gitu Kak. Maksudnya itu, terus saya langsung kayak ngebatin, ini bener nggak ya saya tulis gini, ntar salah lagi gitu. Itu dia, habis saya nulis gitu langsung berhenti, ada jeda sekitar 5 menit gitu. Terus baru banyak lagi tuh yang nulis dalam doa gitu juga gitu loh. Terus ya sikap saya tuh, ini saya salah nggak ya nulis begini gitu loh Kak. Saya cuma nanya sikap doang aja sama yang tadi yang doa pas yang dipimpin sama sepupu saya itu, saya apa perlu mengikuti doanya atau kalau misalnya mau jadi ortodok apa saya doa singkat aja gitu sih. Makasih. Oke. Ini kalau menurut saya, tapi nanti mungkin Romo bisa memberikan masukan yang lebih detail ya. Sambil nanti dijawab, ini tadi saya lanjutkan dulu Romo, karena Romo tiba-tiba lag dan terpental keluar. Oke, ini tadi pertanyaannya adalah tentang sikap berdoa, Romo. Kalau misalkan kita berdoa antar denom gitu ya, antar denom kita dalam suatu acara khusus, entah itu acara keluarga atau acara-acara pekerjaan mungkin atau acara yang lain seperti itu. Nah, kalau menurut saya sikap doa kita tetap menggunakan sikap doa ortodoks. Jadi ketika mereka misalkan mulai kan kalau Protestan kebanyakan tanpa pembuatan tanda salib seperti itu ya langsung misalkan Bapa di surga bla 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 seperti itu ya kita buat tanda salib sendiri gitu kita berdoa sendiri. Kemudian yang harus diwaspadai adalah ketika orang berdoa itu kadang tidak lepas dari ajaran yang diterima di gerejanya. Nah, kalau dalam beberapa doktrinal atau dalam beberapa teologi mereka salah, nah kita tidak harus mengikuti apa yang salah itu. Gitu. Tapi sepanjang kalau misalkan apa yang mereka katakan itu benar, it's okay menurutku. Nah, tapi kan kita kadang-kadang nggak tahu nih mana nih yang bagian mana yang udah benar, bagian mana yang sudah sesuai ortodoksi, bagian mana yang ini tuh heterodoksi gitu. Kadang-kadang kan apa ya sangat tipis gitu loh. Apalagi kita harus mendeteksinya sepersekian detik gitu ya. Contohnya aja misalkan ya katakanlah misalkan filioque gitu ya. Dia ngucapin Roh Kudus yang keluar dari Sang Bapa dan Putra gitu. Kalau kita nggak cermat kita nggak tahu ini itu doa yang heterodoks gitu, yang tidak ortodoks gitu. Nah, untuk menghindari itu, kalau kita belum terlalu mengenal doktrinal ortodoks secara pasti dan kita tidak mampu untuk mendeteksi secara langsung, ya baiknya kita berdoa sendiri. Tentunya berdoanya kita juga nggak saingan ya, tidak kita vokalkan, tidak kita suarakan, karena kita menghormati mereka yang sedang memimpin
cara formal gitu. Tapi kita berdoa bagi diri kita sendiri dengan tata cara ortodoks. Seperti itu menurut saya. Karena ajaran di gereja Protestan itu sangat banyak sekali. Ada yang oneness gitu ya, ada yang ya Bapa itu ya Putra, ya Roh Kudus gitu, cuma ganti-ganti topeng, ada yang seperti itu. Belum lagi nanti kalau yang suruh doa itu misalkan ya misalkan dari Saksi Yehova atau Mormon gitu ya. Apakah kita harus mengikuti seperti itu atau mungkin dari agama lain, mungkin atasan kita, mungkin dari agama Islam dan yang lain. Nah, seperti itu. Nah, untuk agar aman, ya kita berdoa dengan cara kita sendiri. Lagian biasanya mereka kalau misalkan seperti itu, mereka biasanya ngomongkan, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing, tapi saya akan pimpin dengan tata cara bla 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 gitu kan. Berarti kan harusnya kita udah diizinin gitu. Kita sudah diizinin untuk berdoa sendiri. Cuma dia yang leading. Nah, kita nggak harus sesuai dengan apa yang dia leading. Kalau misalkan memang pengajarannya nggak sama. Ya, itu menurut saya seperti itu. Gimana Romo tadi bisa dijawab yang pertama dulu, nanti kalian menjawab yang pertanyaan kedua ini. Baik. Sebenarnya sih tadi agak keputus-putus, tapi sama coba yang pertama tadi tentang ya mestinya kita tidak diharuskan untuk tutup mata, tetapi kita mesti apa yang disampaikan oleh Kak Yona tadi, ketika kita berdoa atau ibadah dengan memohon, pertama kita melihat pengakuan gereja yang dinyatakan melalui keberadaan ikon. Kedua, apa yang dinyatakan oleh Rasul Yohanes dalam 1 Yohanes pasal 1. Itu menjadi satu semangat untuk pemberitaan. Jadi apa yang tak nampak, yang diwujudkan secara nampak itu menjadi satu semangat memahami bagaimana Allah menyatakan dirinya dalam keberadaan jasmani. Demikian juga seluruh panca indera kita menjadi bagian yang tak terpisah. Ketika kita ini menutup mata, maka kita akan cenderung untuk memusatkan perhatian kita dan kita bermain dengan imajinasi kita. Kita akan masuk ke dalam diri kita dan seharusnya dalam doa itu kita cenderung untuk masuk di dalam kehendak Allah melalui keberadaan yang ada di dalam gereja. Kalaupun misalnya tidak ada ikon, kalaupun kita tidak di dalam gereja, apa yang kita lakukan di dalam doa itu kita melihat. Ya kemarin yang Romo sampaikan ya, ketika kita mau berangkat sekolah, kita melihat sekolah kita melihat jalan raya yang mau kita lalui. Halo, apa kopi? Ya. Sekaligus juga bahwa ketika kita buka mata, kita memohon kepada Allah keberadaan kenyataan yang kita hadapi, baik itu mengkhawatirkan, baik itu membahagiakan, baik itu mungkin membuat kita bagaimana kita berharap Allah itu hadir di dalam kesempatan itu, memberkati, dan mohon bahwa Allah itu menyertai dalam kesempatan jasmani yang kita hadapi atau yang kita alami. Yang kedua adalah ketika kita berada di saudara-saudara kita yang mungkin pemahaman tentang permohonan, tentang pemahaman tentang Tritunggal, pemahaman tentang iman kita berbeda dengan mereka, kita berada dalam semangat kasih. Semangat kita menghadirkan kebenaran di tengah mereka. Artinya bahwa dengan penuh kerendahan hati dan penuh kesabaran kita pun harus memiliki satu kekekohan bahwa apa yang kita miliki, apa yang kita yakini ini adalah sesuatu yang penuh, yang sempurna. Dan ketika kita berada di tengah mereka, kita pun dalam kapasitas memahami bahwa
apa yang mereka ungkapkan itu menjadi bagian yang harus kita bukan kita celas begitu saja, bukan berarti kita ini pada akhirnya iya mengaminkan ini dalam pemahaman secara umum, tetapi secara khusus kita tahu kita juga membantu mereka dalam bentuk kasih, dalam doa penuh kebaikan kepada Allah. Bagi mereka, bagi kita secara personal yang mengetahui Allah itu siapa, kita membantu mereka untuk ini. Tapi bukan berarti mensetujui pemahaman kepercayaan mereka. Kalau mereka berdoa kepada sosok atau kepada pemahaman yang menurut mereka itu, ya kita harus cut dalam kapasitas ungkapan dan ucapan kita. Kurang lebihnya seperti itu. Ya. Tapi yang memang yang menarik pertanyaan doa dalam membuka mata, itu yang Romo sampaikan itu. Kemarin kan kita panjang lebar di Meet Google ya. Tapi pada intinya itu tadi, ketika membuka mata mungkin gak ada ikon, boleh apa, kita berjalan, kita apapun secara jasmani, semuanya dalam konsep inkarnasi. Yang kita lakukan dalam konsep inkarnasi. Coba baca untuk penutup jawaban Romo 1 Yohanes pasal 1 ayat 1. Surat 1 Yohanes pasal 1 ayat 1. Mohon dibacakan. Tri Ya, mau baca apa? Ya, 1 Yohanes Ya. 1 ayat 1. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Ya, itulah yang kami tuliskan, yang kami beritakan. Menjadi saksi dari kenyataan yang diterima dalam pemberitaan tentang inkarnasi Sang Sabda itu. Ya, saya kira itu. Baik, itu jawaban. Mungkin Mas Tri gimana? Sudah beres? Ya. Mas Ongki gimana? Sudah beres pertanyaannya atau ada yang mau dilanjutkan? Pertanyaan yang tadi itu yang apa, Kyrie Eleison itu loh. Oke, Kyrie eleison ya. Kyrie eleison itu kalau menurut saya mungkin ya beberapa orang ya seperti kita tahu nggak bisa bahasa Yunani gitu. Mereka bakal ngelihat ini apa gitu, mantra apa gitu. Apalagi kalau kita misalkan pakai bahasa lain gitu ya, atau misalkan kita pakai aksara Arab gitu dalam bahasa Arab, itu pasti mengundang tanda tanya juga kan, ini apa gitu. Mereka nggak ngerti gitu. Kalau menurut saya sebatas itu sih. Tapi kalau mereka misalkan mengerti artinya, it's okay. Gitu ya. Kita harus sesuaikan dengan ininya ya. Publik yang mendengar atau publik yang membaca. Kalau misalkan dalam lingkup ortodoks, mungkin kita bisa bilang Kyrie eleison, Gospodi pamilus, seperti itu mungkin kita bisa. Tetapi kalau misalkan lingkup non-ortodok ya cukup kita bilang Tuhan kasihanilah, atau biasanya kalau orangnya non-ortodok kita bilang semoga Tuhan mengampuni dosa-dosanya dan mempersatukan dengan Allah, seperti itu. Kita biasanya tidak bilang memori eksternal. Eternal, kok eksternal saya. SD card lah. sorry. Memori eternal. Oke. Memori eternal itu untuk orang yang ortodoks. Untuk yang tidak ortodoks biasanya kita bilang semoga Allah mengampuni dosa-dosanya, itu ya. Oke. Ini kebiasaan guyon-guyon jadi keliru ini. Tadi sebenarnya pakai itu sih Kak, pakai apa, bahasa Indonesia tadi. Yang pas aku ketik itu pakai bahasa Indonesia. Terus nggak tahu kayak feel-nya, loh kok mereka kayak stop kayak ngasih apa ya, kayak doa-doa juga gitu, kayak ini saya yang salah apa gimana maksud saya? Atau mungkin terlalu singkat. Kalau kita umat ortodok tuh udah ngerti gitu ya. Maksudnya
arti Tuhan kasihanilah ini apa sih? Gitu loh. Kita sudah tahu secara panjang lebar, tetapi bagi mereka yang baru membaca, mereka akan berpikir, ini kenapa kok tiba-tiba menyuruh Tuhan mengasihani? Ada apa gitu loh? Ada Nah, apa? itu ya untuk konteksnya itu sebenarnya itu bisa di mana aja kan ya Kak? Iya, Maksudnya konteksnya bisa bagi di mana kita aja bisa kan? di mana aja, tapi bagi mereka yang baru dengar, yang nggak ngerti, mereka akan berpikir lagi, ada apa ini? Kenapa kok Tuhan kasihanilah gitu? Ya, kayak misalnya kita dapat berkat, kita juga bilang Tuhan kasihanilah. Kita lagi sengsara, kita bilang Tuhan kasihanilah. Kita lagi ini, kita bilang Tuhan kasihanilah. Mereka kalau mereka nggak ngerti, mereka akan bingung gitu loh. Ini apa kok semua Tuhan kasihanilah gitu loh. Iya, Kayak iya, gitu. Soalnya tadi saya juga ngerasa juga kayak gitu. Hah, kenapa? Tadinya dari rame yang pas pada doa itu pada rame tuh di chat roomnya itu pada rame kan. Terus pas saya ketik itu terus sempat jeda 5 menit. Terus yang saya lihat dari keluarga-keluarga saya itu pada kayak bengong semua gitu kayak. Terus baru ada akhirnya satu orang yang ketik lagi baru rame lagi. Terus saya udah mikir ini saya yang salah apa penempatannya saya yang salah apa gimana gitu. Atau bisa juga itu memang tidak sengaja seperti itu, Mas. Jadi mungkin kita overthink juga bisa. Kita mikir yang enggak, padahal ya memang lagi nggak ada aja. Mungkin mereka lagi sibuk semua aja gitu. Bisa jadi juga seperti itu. Bisa jadi juga mereka bingung. Bisa jadi ada banyak faktor gitu. Iya. Positive thinking aja berarti ya. Iya. Dan mungkin diperbaiki lagi aja kalau misalkan lain kali ini kita gunakan bahasa-bahasa yang bisa dimengerti oleh mereka gitu. Dan nanti tiba-tiba misalkan Paskah mereka kita bilang oh masih calm, gitu kan mereka bingung kan. Apa ini? Apalagi pakai bahasa Arab gitu kan, pakai bahasa hurufnya Arab gitu, mereka tambah bingung nanti. Gitu. Saya juga mau nanya lagi dong, boleh nggak Ya, Kak? Boleh nggak Romo? silakan. Tapi Ya, ini boleh. agak di luar konteks ya, karena Iya. saya kan orang Jawa nih. Saya biasanya ada doa, ada kalau misalnya habis ada kerabat atau saudara yang meninggal ini kan ada apa ya kayak 3 harian, 7 harian, 40 harian gitu kan. Itu selalu pasti ada gitu loh. Tapi kan untuk nggak tahu ya untuk di denom itu kan kadang-kadang nggak ada kayak gitu. Terus ini sebenarnya sih kita lakuin nih biasanya keluarga besar kita lakuin ini karena tujuannya untuk menghibur keluarga yang ditinggalkan gitu ya. Tapi kalau untuk di ortodoks sendiri itu seperti apa ya? Maksudnya bolehkah seperti 3 harian, 7 harian gitu loh. Karena nanti ini kan pasti 3 harian ini pasti saya kan akan berkumpul lagi nih bersama keluarga besar gitu loh. Oke, kalau yang saya tahu ada beberapa di ortodok itu ada 3 hari seperti itu sampai 40 hari. Teknikalnya saya serahkan ke Romo Iren. Silakan Romo. Ya, bukan keluar konteks karena ini masih dalam konteks doa ya. Jadi sebenarnya yang perlu disadari bahwa doa itu merupakan suatu ekspresi kita bukan berhenti pada kata-kata yang kita ucapkan. Tetapi langkah atau kesempatan dalam doa itu menjadi bagian rangkaian pemahaman kita tentang inkarnasi. Jadi kalau kita mau berdoa jangan berpikir bahwa kan doa kita ini adalah yang berfaedah kata-kata kita. Wah, ini yang paling berfaedah pakai bahasa Aram. Kita upaya pakai bahasa ternyata pakai bahasa Rusia lebih ngetek atau bahasa Yunani. Itu cenderung kita lah yang ingin menunjukkan sesuatu. Nah, khusus dalam doa bagi saudara kita yang meninggal, bagi umat ortodoks, porsi besarnya itu bukan untuk mereka yang hidup. Itu yang Romo katakan tadi bahwa doa itu bukan hanya saja kata-katanya perlu ditata sedemikian rupa agar sesuai dengan ajaran, tetapi pada kesempatan doa itu menjadi satu rangkaian waktu dan kesempatan bagaimana kita ini
mengerti tentang menyatu atau hidup mengalami satu peristiwa dengan peristiwa Kristus. Ya, jadi semangatnya adalah mohon pengampunan bagi mereka yang meninggal. Karena berbicara tentang penyatuan, mengingat harapan itu, kita memiliki kesempatan doa, memperingati doa saudara kita. Karena kenapa memperingati? Karena mereka pernah hidup. Kenapa memperingati? Karena kita mempunyai harapan bagi saudara kita punya keterkaitan. Harapan kepada Kristus, harapan pengampunan, harapan kasih yang harus kita berikan melalui doa. Itu 3 hari, 9 hari, 40 hari. Pun kalau peringatan tanggal meninggalnya 100 hari, 1000 hari, tanggal beliau meninggal itu boleh diingat. Bukan hanya itu, dalam kesempatan dalam gereja, kita ada Sabtu Kudus. Satu peringatan para jiwa bagi saudara kita yang meninggal dahulu kita. Nah, 3 hari itu ada doa juga, ada doa dan semangatnya pengampunan. Dan 3 kita satukan akan harapan kebangkitan Sang Kristus. 9 hari merupakan jenjang malaikat. Kita percaya mereka yang meninggal dalam Kristus akan menjadi bagian dari segenap kumpulan para malaikat. 40 hari kita mengingat dan percaya bahwa seketika kita melihat peristiwa Kristus, setelah 40 hari Kristus naik ke surga. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Nanti bolehlah di Meet, nanti di pertemuan Meet kita ulang-ulang itu kalau mungkin. Iya, baik. Soalnya waktu terakhir pas yang almarhum kakak saya meninggal 40 harian itu, Romo kan manggil pendeta ya dari luar gitu, dari denom luar gitu. Terus pendeta itu ngomong ke keluarga besar pas acara itu, doa itu, terus maaf sebelumnya kata dia gitu. Ini saya baru kali ini nih memimpin ibadah 40 harian karena di saya biasanya nggak ada gitu. Terus saya ngeliat keluarga saya kayak, oh ya udah nggak apa-apa. Tapi dia kayak malah larinya kayak ke tradisi gitu loh, tradisi segala macam. Terus kayaknya dia kayak nggak percaya untuk, katanya ada yang orang udah meninggal itu doanya tidak sampai lah, apalah gitu kan. Pokoknya intinya dia begitu. Tapi ya kita sih maklumin aja ya Romo, maksudnya maklumin aja lah karena mungkin beda budaya, beda tradisi gitu ya, nggak apa-apa lah gitu kan. Tapi lucunya tuh pas berapa 4 bulan dari kejadian itu ternyata pendetanya meninggal, keluarganya tuh juga ngadain seperti ini kayak 3 harian gitu. Terus kita akhirnya kayak ngebatin gitu loh, lah iya toh kayak gitu loh, lah iya toh katanya nggak ada kayak gitu-gitu. Akhirnya oh ini sebenarnya kayak gimana sih gitu loh, yang benar tuh yang kayak gimana, kayak gitu sih. Sampai akhirnya sampai sekarang pun saya masih bertanya-tanya kayak ini yang benar gimana sih gitu. Ada satu denom bilang kita nggak ada kayak gitu, kita nggak ada kayak gitu. Tapi pas ya meninggal nggak taunya keluarga besarnya juga ngadain gitu, ada ucapan doa segala macam gitu sih Romo. Jadi sekarang ya udah kebuka aja sih buat saya, udah oh iya ya, jadi konteksnya lebih luas lagi untuk ada doanya, bukan untuk yang ditinggalkan tapi untuk juga yang meninggalkan kita gitu ya. Ya guys. Ya, nanti kita bahas lah di pertemuan Meet. Tapi pada intinya kita dalam konteks makna doa di dalam gereja banyak sekali tema-tema doa yang ya seharusnya kita hafal, bukan hafal ya, tetapi garis besar ungkapan baik doa untuk santo pelindung atau saudara kita yang meninggal atau santo itu menjadi satu semangat. Kalau doa dikatakan sebagai nafas kita, tetapi nafas itu harus punya nafas yang baik. Tarikan nafasnya juga baik, tidak nafas sembarangan. Tapi ketika doa itu sebagai doa, maka semangat doa dan mengambil nafas itu harus teratur.
Sehingga di dalam gereja ortodok banyak sekali doa, bukan berarti kurang ekspresi Roh Kudus, tetapi kita diarah tujukan supaya kita tidak terjebak oleh kepentingan kita yang sempit. Padahal kita ini tidak memerlukan Tuhan, tetapi kita memerintah Tuhan untuk memenuhi segala keinginan jasmani kita. Ya, nanti kita bahas ya Mas ya. Tapi kurang lebihnya itu ada di dalam gereja ortodoks 3 hari, 9 hari, 40, dan seterusnya, dan seterusnya. Maknanya mengingat, semangatnya mengasihi mereka. Karena mereka bukan tidur pula sampai hari kiamat, tetapi mereka itu merenungkan apa yang mereka lakukan, apa yang mereka alami. Yang belum selesai atau yang sudah selesai, kita bantu mereka dalam doa, dalam tempat di mana mereka itu menunggu kesempatan selanjutnya. Iya, Romo. Ya. Makasih, Romo. Baik, begitu. Saya kira itu kenapa kok membingungkan ada denominasi yang begini, ada denominasi yang begitu ya, karena ajarannya beda-beda. Ajarannya beda-beda, maka prakteknya jadi Kita nggak beda-beda. membahas itu. Seperti itu. Oke, karena waktunya tinggal 4 menit, maka saya tutup untuk sesi pertanyaan dan jawaban hari ini. Nanti bisa dilanjutkan ke pertemuan-pertemuan selanjutnya. Oke, sebagai penutup, kita akan berdoa, saya akan pimpin, nanti Romo akan ucapkan dalam doa berkatnya. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu sepanjang segala abad. Sungguhlah patut dan benar memberkatimu ya Sang Theotokos, yang selalu terberkati dan sangat termurni serta bunda dari Allah kita. Lebih terhormat dari kerubim, tak terbanding lebih mulianya dari para serafim, dan tanpa cacat celah melahirkan Allah Sang Sabda. Sungguh kaulah Sang Theotokos, engkau kujunjung tinggi. Ya Bapak Presbiter, sampaikanlah berkat. Kristus Tuhan kami yang berbelas kasih mengasih kena memberkati pertemuan hari ini. Sang Bapa, Sang Putra, Sang Kudus. Amin. Ya, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Selamat malam dan tetap jaga prokes kesehatan. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Ya, sama-sama. Don't you